Ohayou gozaimasu minasan, o genki desu ka? Oke, di video kali ini saya akan membuat metode bagaimana cara menulis hiragana dan katakana dengan efektif dan efisien. Dan metode ini pasti saya yakin minasan pasti bisa, karena metode ini sudah saya terapkan pada saat saya ingin belajar bahasa Jepang. Oke, sebelumnya minasan harus mempersiapkan pensil, penghapus, dan buku double folio atau kertas HPS. Pertama-tama minasan harus membuat kotak seperti ini. Ada 4 kotak. Di sini ada beberapa 10 kolom dan 20 baris. Oke, mulai dari huruf A, I, U, E, O, dan di bawah minasan menuliskan romajinya. Di sini ada romajinya. Kalau bisa serapi mungkin supaya minasan tidak bosan untuk mempelajari cara menulisnya. Oke. Di sini ada kotak mulai A sampai N. Oke. Selanjutnya di sini setelah minasan hafal ini, minasan akan gampang mempelajari yang ketiga ini, karena di sini adalah kuncinya untuk mempelajari yang ini, yang 3 kolom. Oke, setelah minasan selesai membuat kolom seperti ini atau bentuk seperti ini, dan telah selesai menulis huruf hiragananya, kemudian minasan selanjutnya menulis romajinya di bawah supaya lebih cepat mengingatnya. Kemudian setelah hafal ini kita lanjut ke sini. Di sini ada 10 kolom dan 10 baris. 10 baris. Ketika minasan mempelajari ini pasti akan mudah ini, karena di sini hanya menambahkan tenten dan maru. Di ini ada marunya. Ini diambil dari sini. Mulai dari K sampai H. Dan diubah di sini. Ketika huruf K dibuat tentennya berubah menjadi G. Nih. Hanya menambahkan tenten di samping dia, di sudut di sini, di sudut hurufnya akan berubah menjadi Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Kemudian di sini ada 2 H. Ini kalau ini dibuat tentennya berubah menjadi Ba, Bi, Bu, Be, Bo. Dan jika ini dibuat huruf marunya akan berubah menjadi Pa, Pi, Pu, Pe, Po. Kemudian di sini ada Kya, Kyu, Kyo. Ini sangat gampang minasan. Ini diambil dari baris kedua yang ini. Mulai dari sini. Ki, Si, Ci, Ni, Hi, Mi, Ri. Oke? Hanya menambahkan Ya, Yu, Yo, tetapi huruf Ya, Yu, Yo-nya di samping ini setelah Ki dibuat ya-nya kecil, lebih kecil dari huruf yang pertama. Akan berubah menjadi Kya, Kyu, Kyo. Oke? Begitu selanjutnya sampai di sini. Minasan harus berurutan mempelajarinya, mulai dari sini, kemudian ke sini dan ke sini. Ini yang terakhir. Di sini ada sama sih, sama ini, cuman di sini bedanya ditambah tenten Gya, Gyu, Gyo, Ja. Ini kan kalau si dibuat tentennya dibuat tentennya menjadi Ja, Ji. Kemudian pada si dibuat Y kecil menjadi Ja. Di sini ada perbedaannya Ja sama yang di sini. Yang ini beda dia. Ini Z, ini J biasa. Oke. Kemudian begitu selanjutnya. Oke, jika minasan kurang efektif menggunakan ini atau cepat lupa gitu, minasan boleh menukar metode yang lain. Oke, contohnya begini. Minasan tetap membuat kolom seperti ini, kemudian di sini minasan membuat per kolom. Belajarnya hurufnya per kolom. Misalkan begini. Di sini pertama huruf A sampai sini, kemudian sambil ditulis setiap menulis A dibuat romajinya A, I dan I, A gitu. Selanjutnya begitu, dan selanjutnya ke I. Jangan ke sini, karena kalau langsung ke sini pasti ini akan cepat lupa gitu. Berurutan, mengerjakannya berurutan mulai dari A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Si, Su, Se, So. Begitu selanjutnya ke bawah. Oke? Jika metode itu tidak ampuh untuk minasan boleh menggunakan flashcard begini.
minasang bisa menempelkan ini di tembok atau di mana saja yang minasang sering duduk atau bersantai. Di sini misalkan ditulis huruf A dan di belakangnya romajinya dan ditempel begini. Jika telah selesai, contohnya saya tuliskan. Oke minasang, contohnya begini. Di sini huruf A, bisa juga romajinya di sini atau di belakang. Karena ditempel mungkin minasang lebih baik membuatnya di sini kecil dan ditempel di mana saja yang minasang sering beristirahat atau duduk di kamar boleh, di depan pintu boleh, ditempelkan begini saja. Oke. Setelah itu saya punya aplikasi yang saya rekomendasi untuk minasang. Aplikasi ini sangat mudah. Oke. Ini saya akan tunjukkan. Di sini di Play Store minasang bisa mendownload Obenkyo, aplikasi Obenkyo. Di sini sangat bagus aplikasinya. Akan diberitahu cara menulis dan ada kuis-kuisnya. Oke minasang, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Obenkyo dan keunggulan dari aplikasi ini. Oke, pertama-tama minasang yang sudah mempunyai aplikasi Obenkyo langsung dibuka, dan yang minasang yang belum punya aplikasi Obenkyo bisa di-download di Play Store. Oke, saya praktekkan langsung ini. Ini adalah gambar dari aplikasi Obenkyo. Dan di sini saya setelah mendownloadnya, pas pertama kali saya ingin belajar bahasa Jepang. Oke, kita langsung buka saja. Di sini terdapat beberapa pilihan atau menu jika ingin belajar katakana dan katakana, hiragana, banggo, kanji, vocabulary, partikel, dan grammar. Oke, karena kita masih mempelajari bagaimana cara menulis hiragana dan katakana, oke, kita masuk ke hiragananya saja dulu. Oke. Di sini ada beberapa kuis dari kuisnya di sini dari hiragana ke romaji, dari romaji ke hiragana. Oke, karena kita masih belum mengerti dan paham dengan cara penulisan dan bagaimana huruf hiragana yang huruf A, I, U, E, O nya, kita menekan yang paling atas yang kosong ini, kosong sudut kiri atas. Oke. Di sini ada huruf hiragana dari A sampai N, dari Ga sampai Po, Kya sampai Ryo, Gya sampai Pyo. Oke, sebelumnya jika ini ada di atas, dari atas pojok kanan, ini gambar mata, ini tidak bisa diklik. Oke, pertama-tama kita mengubah ini yang gambar mata ke gambar pensil. Oke, setelah itu kita klik huruf A. Oke, di sini ada dua huruf hiragana yang besar dan kecil dan huruf romaji atau cara bacanya. Oke, jika kita menekan huruf A yang paling besar nih, aplikasinya akan memberitahu bagaimana cara menulis dan langkah-langkah penulisan huruf A yang baik dan benar. Oke, dia otomatis langsung bagaimana cara penulisannya. Oke, jika kita sudah mengingat huruf A-nya, bisa digeser ini tanda panah ke kanan. Ini huruf I, U, E, O. Jika kita masih lupa, kita bisa back. Nah, ini U, E. Kemudian begitu selanjutnya sampai N. Oke, kita back saja. Kita kembali lagi ke hiragananya. Di sini, jika kita sudah mengingat sedikit cara menulis hiragananya, dan jika ingin berlatih bagaimana kemampuan kita atau untuk memastikan kemampuan cara menulis kita, di sini ada kuis atau game sebenarnya berupa game dia. Oke, kita langsung saja buka yang paling atas yang ada huruf hiragana K. Ini. Oke, di sini ada kuis
1 sampai 50, di atas ada tertulis 1/50. Ini cara mainnya. Ini kan di atas ada huruf hiragana, kemudian di bawah cara bacanya ada pilihan 6. Kemudian kita harus mengklik atau memilih bagaimana cara membacanya. Oke, saya praktekkan langsung. Ini sa. Oke, jika benar di sini warna hijau agak besar dan penulisannya. Oke, kita lanjut. Cu. Ini adalah huruf cu. B. Kemudian jika minasang tidak mengetahui ini huruf apa gitu, kita contohnya saya buat asal-asal milih. Saya buat saja ko. Oke. Di bawah ada terdapat jawaban yang benar dan yang salah. Yang kita pilih tadi kan ko. Ini kita klik yang tadi ko. Dan yang jawaban yang benar yang warna hijau. Zu. Oke. Kemudian ini hi. Kalau hi dia benar, dia cuma satu warna hijau. Oke, minasang di sini jika kita ingin melanjut sampai 50 ya kita lanjut, tapi untuk mempersingkat waktu di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagaimana keunggulan dari aplikasi ini. Oke, di sini adalah ada riwayat jawaban kita tadi. Kita kan sudah menjawab sampai 6. Di sini ada riwayatnya. Kita klik saja more. Oke. Ini yang pertama, soal yang kedua yang salah, yang 3, 4, 5 kan benar. Oke. Jadi kita tahu berapa yang kita salah dan berapa yang benar. Oke, kita back. Di sini yang paling bawah, ini yang kedua, baris yang kedua. Ini dari huruf romaji ke huruf hiragana. Oke, cara kerjanya sama sih, tapi bedanya tadi ke hiragana ke romaji, ini romaji ke hiragana. Kita pilih saja to, ini no, i. Contohnya kita salahkan ini kan sebenarnya huruf fu. Kita pilih saja huruf gu. Contohnya. Di sini akan diberitahukan mana yang benar, mana yang salah. Kalau gu kan tadi kita pilihkan huruf gu, padahal jawaban yang benar itu fu. Oke, sama seperti tadi, di sini juga terdapat riwayatnya. Oke. Kita back saja. Kita back. Di sini ada katakana jika minasang ingin melanjutkan tahap berikutnya, ada katakana juga. Dan cara penulisannya sama seperti yang hiragana tadi. Begini. Oke, kita back saja karena saya tahu minasang sudah mengerti. Oke, selanjutnya ke angka dalam bahasa Jepang. Di sini juga terdapat angka dalam bahasa Jepang. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ini sampai Ichimang 10.000 yen. Oke, selanjutnya di sini ada kanji dari N5 sampai N1, dari yang dasar sampai yang paling sulit. Kita klik saja. Oke, di sini ada kanjinya. Ini semua kanji N5. Dan di sini ada juga cara membacanya dan fungsi kanji ini. Ini kan ichi, bisa digabung dengan kanji lain dan tetapi cara bacanya beda. Contohnya ini kan cuma satu garis ichi gitu. Ini yang bawah ada ini itotsu. Ini bilangan. Nanti kita buat khusus untuk bilangan, untuk menyebutkan buku, mesin, orang, dan lain-lain lah. Nanti saya buat khusus videonya. Kemudian Ichigatsu Januari. Ini bulan dalam bahasa Jepang. Oke, minasang. Sekian video dan penjelasan tentang aplikasi ini. Jika memperdalamnya bisa dipelajari sendiri ya, tapi jika tidak ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan kepada saya. Oke minasang, sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagikan ke teman kalian yang ingin belajar bahasa Jepang dan ingin mempelajari cara menulis
hiragana dan katakana dengan baik. Oke, sekian dan terima kasih.